70. Ya, ini semua yang menderita dan mampu itu alhamdulillah sembuh. Nah, kemudian yang meninggal ini sebenarnya bukan COVID tunggal ya. Maksud saya bukan gara-gara COVID-nya saya meninggal, tapi ada komorbid. Ya, ini gara-gara ada komorbidnya, rata-rata meninggal ada hipertensi, ada jantung, ada DF, dan beberapa penyakit-penyakit lainnya yang penyerta. Itulah mengapa ada yang kasihan meninggal. Ini sebenarnya 70 ini sebenarnya yang meninggal ini bukan cuma ini. Ini 70 ini adalah data yang terawat di rumah sakit di Sengkang, di Wajo, baik itu disewa maupun di Lama Tutelan. Tapi ternyata banyak juga yang meninggal dari rumah sakit luar, dan ternyata itu adalah warga kita. Tidak ada yang meninggal di Makassar. Mungkin Bapak Ibu kemarin dapat informasi mau dikuburkan di sini, ya itu. Sebenarnya ini 70 ini di luar itu, di luar dari yang meninggal dari Makassar. Itu banyak juga. Saya kemarin hampir tiap malam ada bikin surat untuk menerima untuk Satgas tangan Pak Bupati untuk dikuburkan di Kabupaten Wajo. Mungkin ada yang sampai tengah malam, ada yang subuh-subuh kasihan. Nah inilah ini yang tidak masuk di 70 ini. Sebenarnya kalau kita itu lebih 100 yang meninggal. Lanjut. Nah, kalau kita melihat distribusi kasus, ya kita lihat di Tempe ini disupport oleh 3 puskesmas Tempe, Salewangan dengan Patir Sompo. Ya memang jumlah, kalau kita lihat persebarannya menyesuai dengan jumlah penduduk. Kita ketahui Tempe dengan Pitu Punong memang penduduknya agak besar. Ya, ini juga 658 Pitu Penua. Yang kurang di Penrang. Alhamdulillah Penrang yang kurang ini sampai 21 November. 698 Tempe itu Penua 214. Nah, ini per puskesmas distribusi ada positif terus meninggal jajarnya. Nah ini kalau kita lihat ini itu Penua ini yang Tempe ya, ternyata yang dari Tempe ini wilayah kerja Salewangan yang lumayan tinggi. Itu penuh juga. Nah, kelihatan bahwa CFR-nya juga naik turun. Nah ini yang harus kita cermati. Kita cermati mulai dari bulan April. Dari ini yang pertama yang tadi disebutkan oleh Kadis dari Penua sampai ke November. Nah, kalau kita belajar grafik, kita lihat tren kasus di tahun 2020 kita lihat ya, itu naiknya di Agustus, September, dan dia melonjak kemarin di Desember sampai Januari. Nah, kalau kita lihat 2021 polanya hampir sama, dia naik di Agustus juga ya, sama ya, malah ini puncak malah di Agustus. Jadi makanya kemarin bulan Agustus ya kita puncak. Nah ini turun. Nah kalau kita lihat grafik juga ini, dia Oktober turun. Mudah-mudahan dia tidak sama. Ya, mudah-mudahan ini rata ke sana sampai 2002 seterusnya. Nah itulah harapan kita. Tapi kalau melihat namanya tren kasus, ya biasa juga. Bisa kita harus antisipasi. Ini yang perlu kita antisipasi, jangan sampai polanya sama ini. Ini Oktober November, dia kan turun memang di Oktober ya, turun sama. Tapi takutnya Desember sama polanya. Itulah kenapa ahli epidemiologi menyatakan Desember Januari itu hati-hati. Kenapa? Ya itu tadi efeknya ada tahun baru kemarin, banyak libur. Makanya kenapa liburan sekarang dikurangi ya, setelah dikurangi itu menghindari supaya jangan banyak keluar. Nah ini antisipasi gelombang ketiga. Makanya perlu kita adakan pertemuan ini hari, mudah-mudahan sebelum kita terkena lebih kita mencegah ya, lebih kita pencegahan lebih awal daripada kita kecolongan lagi. Kan kita terus terang di Desember Januari itu 2020 itu kita hasilnya kewalahan. Kewalahannya kenapa? Kemarin ruang isolasi sudah penuh, rumah sakit juga sudah penuh. Makanya banyak kemarin yang
dirawat di rumah, dan banyak juga terus terang pasti banyak kemarin di Januari, Desember, Januari itu banyak yang sakit tapi tidak melapor. Itu karena kita sebenarnya sudah kewalahan, rumah sakit penuh, tempat isolasi di Makassar saya telepon tidak ada lagi kosong, akhirnya isolasi di rumah saling menularkan, akhirnya bertambah. Sebenarnya ini pun sebenarnya banyak tidak tercatat. Pasti mendengar di bulan Januari pasti banyak teman-temannya atau tetangganya bilang, saya batuk-batuk, saya ini pasti itu sebenarnya sudah terkonfirmasi, cuma tidak ada yang berani tes. Nah inilah kalau kita belajar dari grafik ini ya, artinya kita untuk November ini kita harus waspada. Mudah-mudahan ini tidak ada kenaikan melewati trennya lagi. Kalau dia sudah lewat Maret ya, bulan sudah lolos.